Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti, ya seperti biasa ini ya, Pilpres sudah dekat. Nah, ini semakin panas saja. Baru-baru ini terjadi pertemuan tingkat dewa katanya ya. Ini ada 5 ketua umum partai pendukung pemerintah ya bertemu dengan Jokowi di kantor DPP PAN ya. Yang menarik dari kelima partai tersebut ada Gerindra, Golkar, P3, PAN, satu lagi apa? PKB ya. Ini tidak melibatkan PDIP dalam pertemuan itu ya, dan disebut sebagai koalisi besar yang akan nanti diharapkan berhadapan dengan Anies Baswedan pastinya. Kita akan membahas dinamika Pilpres ini ya pastinya, terutama setelah munculnya wacana koalisi besar. Karena ini memang sudah sekian lama Anies Baswedan tampaknya melenggang sendiri saja ya. Belum ada lawan ya, belum ada ketahuan lawannya siapa. Nah, ini kita tengah menanti, sudah ada wacana koalisi besar, bagaimana perkembangan selanjutnya, dan kita akan membahasnya bersama pengamat politik Syahganda Nainggolan. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Rahma Sarita dan pemirsa Realita TV, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Ya, ini menarik ini Bang, ngomongin politik, puasa-puasa ngomongin politik aja. Di pertemuan dengan 5 ketua umum partai politik kemarin ya, itu PDIP tidak dilibatkan begitu ya, dan tampaknya ini Jokowi sudah semakin fokus, bukan fokus menyukseskan pemilu tampaknya, fokus menyiapkan presiden pengganti ini ya. Nah, ini yang menarik, tampak jelas bahwa ada pertentangan sepertinya dengan Megawati ya Jokowi ini. Ya, saya pikir kan itu isu koalisi besar itu kan respon dari kepanikan Jokowi terhadap pernyataan Ganjar yang menolak timnas U20 ya, yang menolak kehadiran Israel. Padahal sebelumnya kan Jokowi sudah gembar-gembar bahwa U20 menjadi salah satu bukti Indonesia itu bisa membuat event internasional yang top lah. Nah, itu bahkan udah panitianya Erick Thohir dan mengeluarkan uang sudah triliunan katanya sebagai preparation. Kemudian kepala-kepala daerah di mana Israel akan main udah taken bahwa mereka siap ya, untuk jadi venue membuat venue olahraga di sana dengan baik. Tapi kan kemudian disabotase oleh PDIP kan, dengan alasan PDIP itu patuh pada ajaran Soekarno yang menentang Israel di dunia ini gitu. Nah, itu Jokowi terpukul dan kemudian dia harus menunjukkan kepada Megawati bahwa dia juga bisa membalas dengan menyingkirkan PDI dari wacana pembentukan koalisi presiden ke depan, capres-capres ke depan. Itu mungkin panik ya. Tapi kalau dilihat soal U20 lagi nih ya, sebenarnya bukan alasan belaka ya bahwa PDIP atau Ganjar mau meneruskan ajaran Soekarno, karena kita ketahui memang khusus dalam hal ini Megawati konsisten mengikuti Bung Karno begitu ya. Kita lihat dari dulu memang sikapnya selalu ya kalau tentang Palestina ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bung Karno, dan tampaknya selalu dipatuhi begitu, sehingga kalau sampai Israel datang, tentu ini akan menjadi seperti pengkhianatan begitu ya terhadap Bung Karno juga. Ya, saya nggak melihat sejauh itu ya. Saya pikir itu yang faktual ini ya memang baru kasus U20 ya. Ajaran Soekarno itu kan ajaran yang mungkin sudah mereka tinggalkan, kan pembantaian terhadap rakyat Palestina oleh Israel kan selama ini terus berlangsung. Nah, Megawati kan tidak konsisten, maksudnya tidak pernah secara konsisten terus-menerus mengecam Israel. Nggak ada. Tanda-tanda itu nggak ada. Itu baru kita kaget kemarin ketika mereka mengaitkan dengan ajaran Soekarno, di mana pada tahun 1962, kalau nggak salah saya, 63, Soekarno membuat pernyataan yang sering di-quote itu mengutuk Israel sampai Palestina itu merdeka ya. Jadi saya pikir itu memang ini sangat politik ya, sangat politik karena sebelumnya juga ada international parliament meeting ya di
Bali, ya, di mana Pemda Bali juga menerima delegasi Israel, malah foto-foto di sana. Ya. Jadi selama ini sih kurang kedengaran ya, kurang kedengaran. Jadi ini memang eksepsional lah menurut saya. Jadi Megawati Jadi lebih bersifat politis lah ya, lebih. Ya, ini politik, sangat politik. Bahwa mereka berlindung pada ajaran Soekarno, oke, ya, nggak ada masalah. Tapi bahwa ini sangat politik menurut saya terkait Capres 2024, di mana Megawati mengultimatum Ganjar menurut saya, apakah dia loyal pada partai PDIP atau loyal pada Jokowi. Yang momentum itu adanya pada saat kasus Piala U20 ini. Tapi kalau kita sebelum membahas soal koalisi besar ini, soal Ganjar Pranowo aja, dengan kasus terjadinya U20 ini, orang bilang bahwa wah udah bakal terkubur deh Ganjar ini, bakal bisa jadi presiden, karena kan Yahudi ini pasti marah, sementara intel Yahudi di sini kan banyak banget gitu ya, lobbynya juga kuat gitu ya. Sementara kalau dilihat Anies Baswedan tampaknya diam gitu, jadi masih aman. Sementara Ganjar sudah frontal menentang, ini kayaknya pasti akan dijegal juga, Ganjar nggak bisa. Ya kita lihat basis dukungan ya, basis dukungan PDIP ini kan dari masyarakat yang setengahnya itu mengaku marhenis, ya nasionalis, setengahnya lagi adalah kelompok-kelompok agama minoritas. Karena itu kan memang hasil dari PUSI tahun 1973. Jadi Partindo ya, Katolik, Protestan itu kan ada di sana di PDIP. Nah, untuk yang marhen, mungkin mereka tidak akan meninggalkan Ganjar ya, karena memang itu ajaran dari PDIP, dari ajaran Bung Karno. Tapi untuk yang kalangan masyarakat yang kelompok Katolik, Protestan dan lain-lain, ini dianggap isu sangat politis ya, sehingga mungkin aja mereka itu meninggalkan Ganjar. Nah, ini kita lihat aja survei-survei yang dilakukan beberapa lembaga ya, menurut saya nggak semua, tapi beberapa saya lihat cukup serius surveinya ya, seperti yang dilakukan Kompas misalkan ya, itu memang ada pergeseran setengah dari pendukung Ganjar ya. Setengah ini yang memang selama ini diidentifikasikan sebagai orang yang masih bisa bergeser, jadi tidak fanatik penuh terhadap Ganjar. Ya. Ini karena kan begini Bang, saya kan baca di internet rame itu ya, bahwa sebenarnya Megawati itu sampai nggak kepilih yang kedua, kemudian Amerika lebih mendukung SBY, juga gara-gara sebenarnya Megawati ini konsisten begitu ya dengan sikapnya kepada Israel ini. Terutama ketika zaman Bush ini ya, ada permintaan, ini saya dengar banyak, bukan hanya di internet, saya dari beberapa orang PDIP juga saya mendengar ini ya. Waktu itu saya berbincang dengan saya berbincang dengan Cahyokumolo waktu itu ya, mengatakan bahwa Bush itu waktu itu ada permintaan agar Megawati mendukung serangannya ke Irak dan kemudian menangkap Abu Bakar Ba'asyir begitu ya. Nah, ini yang kemudian tidak dilaksanakan oleh Megawati ya karena alasan tadi itu. Dan sehingga kemudian nggak didukung oleh Amerika, seperti itu, Bang. Ya kalau politiknya kan bukan politik agama ya, politiknya itu kan politik nasionalisme Bung Karno. Ya itu konteksnya dalam masalah Iran, masalah Palestina. Ya kalau Megawati misalkan tetap merasa dia harus kontra dengan Amerika, itu kan sebenarnya sejarahnya begitu. Yeah. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada variabel lain atau faktor-faktor lain yang membuat mereka bisa saling bekerja sama, saya pikir. Jadi bukan karena itu kemudian Megawati tidak didukung. Ya, ini seperti Jokowi kan rejimnya kan rejim Megawati. Ya, toh didukung juga oleh Amerika kan selama 9 tahun ini gitu loh. Jadi artinya nggak ada alasan. Karena mungkin Jokowi menunjukkan keberpihakannya juga gitu kepada Amerika atau mungkin tidak melawan begitu. Ya, saya pikir Jokowi justru membawa kita selama ini 8 tahun ini 9 tahun ini kan ke rejim packing ya, membuat banyak ketergantungan kita kepada
China kan, baik secara ekonomi, politik, ya kebanggaan-kebanggaan sebagai kakak tua, dia bilang kan kakak apa kalau Jokowi manggil Xi Jinping itu kan istilahnya itu kan istilah orang kiri ya, kakak senior gitu loh. Ya, itu kan cara-cara memanggil ala kiri itu. Nah, jadi sebenarnya ini udah terjadi. Yang ini memang khusus ada blunder, bukan blunder, maksudnya gini. Jokowi ini merasa dikhianati oleh Ganjar tadinya. Tapi mungkin Ganjar sudah menjelaskan pada Jokowi ini adalah perintah Megawati ya, dia nggak bisa menolak kan kalau Megawati perintahkan untuk itu gitu. Nah, poin kita sebenarnya dari ini kan apa poin kita yang kita mau lihat dari peristiwa ini kan kita melihat post-factumnya. Post-factumnya itu adalah Jokowi membuat front terbuka terhadap Megawati. Kalau tadinya kan dia masih berusaha untuk buat KIB itu tidak terlalu serius ya, maksudnya dia masih berharap Ganjar dapat restu Megawati. Kalau sekarang kan dia kelihatan tanpa Ganjar pun mungkin dia nggak peduli kan. Dia sekarang udah asyik masuk dengan koalisi besarnya Prabowo ini gitu. Nah, ini yang menarik. PDIP mengatakan sebenarnya bersedia bergabung dalam koalisi besar atas dengan syarat mendapat posisi capres begitu. Ya kan itu yang udah politik transaksi yang tidak bisa didialogkan, karena di situ udah pasti kalau udah koalisi besar dia suaranya kan jumlahnya udah lebih besar dari jumlah suara PDIP, sehingga mereka mengatakan bahwa bargain kami lebih kuat daripada Anda. Ya kan, kalau KIB aja 3 partai sama PDIP itu mungkin berimbang ya, atau 2 partai Prabowo sama Muhaimin PKB berimbang. Sekarang udah 5 partai ini suaranya kan sudah berapa puluh persen ya, saya belum tahu, tapi ini sudah sangat mayoritas. Jadi nggak mungkin ini bisa ada satu pertemuan lagi. Ini sudah, maksudnya tidak mungkin bertemu antara PDIP dengan koalisi besar. Iya. Masing-masing akan stuck pada siapa capresnya. Kalau di kelompok Prabowo CS kan Prabowo harga mati tuh. Prabowo sekarang kan udah nyiapin betul-betul tuh uang, sekretariat bersama, apa segala. Jadi nggak mungkin mundur Prabowo jadi cawapres gitu. Ini ya sudah memang santer juga kabarnya seperti itu, bahwa dulu sempat dibahas agar ya kalaupun gabung ya posisinya itu Prabowo Ganjar begitu, bukan Ganjar Prabowo. Ya, itu yang jadi stuck kan. Itu kan awalnya sebelum ada kasus U20, ya itu kan memang Jokowi berusaha untuk menyatukan Prabowo dan Ganjar dengan mengundang mereka bertani bareng di Jawa Tengah itu ya. Kemudian bertiga bertani. Habis itu muncullah isu Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar ya. Itu kan masih asik tuh, masih bisa negosiasikan kalau halnya masih antara Prabowo dan Ganjar dalam konteks belum ada koalisi besar. Dengan adanya koalisi besar ini udah rumit, nggak mungkin terjadi kecuali Ganjarnya keluar dari PDI dan ikut Prabowo di koalisi besar. Tapi itu juga susah karena apa? Karena Ganjar itu pertama pasti lebih loyal pada Megawati, karir dia masih bagus ke depan. Yang kedua, Ganjar pasti tidak dapat tempat untuk cawapres karena antrian cawapres itu membutuhkan tokoh-tokoh partainya. Artinya kalau Ganjar datang personal hanya dengan Jokowi nggak mungkin. Sementara partai-partai yang bergabung dalam koalisi besar itu kan bawa partai seperti Muhaimin, Erlangga Hartarto, bahkan Yusril Iza Mahendra yang partainya kecil begitu pun datang bawa partai dan dia pengen jadi wapres. Bagaimana Ganjar datang ke koalisi besar tanpa partai? Ujuk-ujuk perseorangan gitu ya. Ujuk-ujuk perseorangan, kan ini kan nggak mungkin. Tapi dengan komposisi seperti ini akan menjadi menarik begitu, Bang, karena ya bisa diperkirakan bahwa pada Pilpres ini nanti akan ada 3 calon ya, karena ada Anies Baswedan, kemudian calon dari koalisi besar kemungkinan Prabowo, dan kemudian calon dari PDIP. Ya PDI itu kan udah punya 20%, sehingga dia dari dulu memang tidak kan masalahnya kan masalah pencalonan itu cuma 20%. Ini syarat kursi ya, syarat suara.
partai. Nah, dia udah punya 20%. Jadi PDI ini udah sangat aman. Sehingga kalau dia mencalonkan Ganjar nanti dia bisa calonkan sendiri. Tinggal Ganjar dengan siapa. Dia bisa dengan partai lain juga bisa sendiri. Dan Megawati itu kan wataknya keras. Dia nggak peduli ada orang lain atau dengan orang lain. Saya pikir Mega akan mencalonkan sendiri nantinya. Cuman Ganjar dengan siapa kita belum tahu. Bisa aja Ganjar dengan Sandiaga Uno, misalkan seperti itu. Karena Sandiaga Uno kan sedang membidik P3 ya, sementara Romi sudah menyatakan kemungkinan akan pindah kan dari koalisi-koalisi ini ke PDIP ya. Godaannya kan berat ya buat P3, misalkan nanti kalau dia udah pernah bareng berkuasa, Hamzahas dengan Megawati, ini bisa aja roadmap-nya P3 nanti dengan Sandiaga Uno masuk ke PDI, jadi Ganjar dengan Sandiaga Uno, misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya PDI itu udah nggak masalah. Yang nggak masalah ini sebenarnya satu Anies, karena tingkat kepastian dia sebagai capres itu sangat tinggi dibandingkan dua kandidat lain yang masih sibuk copras-capres. Yang kedua, tingkat kepastian itu ada pada PDIP. Ya karena dia sudah selesai di 20% barter-barter. Ya kan, yang ketiga ya ini Prabowo, apa dia yakin berdua dengan Muhaimin ya langsung seperti janji mereka kan sebelumnya kan dengan Muhaimin janji sebelum bulan suci Ramadan akan launching ya kan Prabowo Imin, tapi kan buktinya sekarang kacau lagi gitu loh Prabowo ini, bingung dia membuat dirinya bingung sendiri. Ini menarik, padahal Oktober nanti sudah harus didaftarkan ini nama-namanya ya, waktunya sudah dekat, tapi kok masih pada bingung begini nih Bang. Bahkan ada kabar Golkar kemungkinan akan gabung dengan Anies seperti itu. Kan problem Prabowo ini kan ada ya. Problem Prabowo ini kan problem orang yang selalu kalah. Ya 3 kali kalah bertarung itu kan jadi ada problem minder Warderhead itu. Jadi di kepalanya itu minder gitu. Jadi dia nggak pernah yakin bahwa dia itu dengan Muhaimin misalkan itu bisa menang. Maka dia sibuk aja ngumpul-ngumpulin orang gitu loh. Nah, persoalan minder ini kapan dia bisa selesaikan bahwa dia itu tanpa banyak kumpul-kumpul cukup ambil satu karena partainya sama partai Muhaimin udah selesai langsung launching selesai tarung. Nah, ini kan enggak, dia masih sibuk supaya gimana Pak Jokowi ini bisa dukung dia terus. Lah Jokowi sendiri kan buktinya dengan Megawati aja disikat soal Israel ini udah kleper-kleper kan nggak berdaya ngelawan Megawati. Kenapa Prabowo masih percaya sama Jokowi? Menurut saya Prabowo harus percaya diri, kalau dia mau capres umumkan aja langsung dengan Muhaimin misalkan ya kan, karena dia kan udah buat sekretariat bersama dengan Muhaimin. Ya, tapi kalau dilihat skema waktunya, mau nggak mau sebenarnya seharusnya habis Lebaran ini ada yang launching ya nih Bang, karena Oktober sudah harus masuk. Ya kalau dari sisi PDI kita nggak usah ragu karena dia kan nggak ada problem kan. Problemnya kadernya siapa Bang kalau PDIP? Kalau misalkan bukan masalah syarat presidensial threshold-nya kalau PDIP. Tokohnya yang nggak ada. Ya dia punya tokoh namanya Ganjar kan. Selama ini Ganjar kan diuji loyalitasnya, dia itu tunduk pada Jokowi ya yang dianggap sebagai petugas partai ya atau tunduk pada pemilik partai Megawati Soekarno Putri. Nah, ketika diuji oleh Megawati dalam kasus U20 ini, sepak bola ini, dia milih Megawati. Itu kan ujian yang bagus. Nah, kedua kan dia juga punya Puan Maharani ya yang selama ini belum belum turun. Ya, tapi kan elektabilitasnya nggak ngangkat itu Bang. Ya itu kan maksudnya gini, belum pernah dicoba ya untuk survei-survei serius dengan dia itu melakukan satu perjalanan keliling politik. Ini kan belum. Kalau Mega itu menurut saya kan instrumennya kan ada. Jadi yang susah itu untuk partai-partai yang kaderisasinya nggak jalan. Ya, kalau kaderisasinya seperti Megawati, dia itu dari Sabang sampai Merauke itu udah ada pendukungnya, tinggal muter aja Puan itu. Puan muter 2 bulan, 3 bulan, pada bulan Agustus, bisa aja Puan dicalonkan. Pasti udah naik di atas, ya bangsa 10% dia mungkin udah mencapai Puan. Atau bisa juga nih, nggak menutup kemungkinan loh Bang, kalau itu kan 3 calon tadi skenarionya. Nggak menutup kemungkinan ya kalau PDIP kemudian gabung bersama Anies gitu. Anies Puan begitu.
Ya menurut saya sulit karena karakter ideologinya itu masih saling ini gitu, saling mengunci. Ya, orang-orang seperti kemarin misalkan Guntur Soekarno Putra misalkan minta Anies untuk jangan mencari dukungan dari kelompok Islam ortodoks, ya kan, dari kelompok Islam khilafah dan lain-lain. Itu kan pernyataan-pernyataan yang seolah-olah dia tidak mengenali sendiri tentang bapaknya. Bapaknya Soekarno itu ketika menulis tahun 1926 tentang Islamisme, Marxisme dan sosialisme, Islamisme, Marxisme dan nasionalisme, itu udah membaca bahwa internasionalisme Islam itu memang selalu ada dan itu akan menjadi localized ya ketika itu bisa kita ajak menjadi pada tema-tema kebangsaan kita. Jadi nggak usah itu dipersoalkan. Jadi selama orang-orang di kelompok Megawati itu mempersoalkan soal yang secara historis sudah lama ada, ya kita gagal untuk membangun koalisi Anies dan Puan. Sebenarnya Anies dan Puan bisa karena secara personal kan mereka dekat, selfie waktu acara Formula E ya, Puan datang, malah Puan tuh nempel duduknya sama Anies, nggak mau dekat Jokowi ya. Nah itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa secara personal anak-anak generasi Puan dan Anies kan sudah selesai urusan itu. Tiba-tiba Guntur misalkan atau Megawati masih sibuk soal ibu-ibu pengajian lah, jangan pengajian nyusuin anak apa segala. Nah mereka sendiri harus mengerti bahwa nasionalisme Indonesia itu bukan nasionalisme etnisitas saja, tapi nasionalisme itu nasionalisme yang memang bersandar pada ideologi-ideologi besar juga. Itulah baca lagi tulisan Soekarno di 1926 itu. Kalau mau Anies Puan gitu. Mudah-mudahan aja bisa, masih ada waktu. Tapi kalau kita lihat ini ya, sosok Jokowi sendiri kita soroti juga bukan hanya Prabowo sebenarnya yang terlihat bingung dan sibuk ya, tapi Jokowi juga di sini ya kelihatan sekali seperti sibuk mempersiapkan begitu ya, bukan mempersiapkan pemilunya, tapi malah berusaha menunda pemilu kalau kita lihat ya. Tapi ini mempersiapkan mempersiapkan lawannya Anies begitu. Nah ini kira-kira menurut Bang Saganda dengan mengumpulkan 5 partai besar ini akan menjadi apa ya, lawan yang ya akhirnya sebanding lah dengan Anies. Ya kalau pertama kan Jokowi idenya adalah penundaan pemilu. Ya rejim Jokowi lah, saya nggak bisa bilang Jokowi nanti dia bilang enggak. Atau perpanjangan masa jabatan. Ya. Penundaan pemilu dan atau ya perpanjangan masa jabatan 2 tahun, menggerakkan musra-musra, menggerakkan kepala desa, ya, menggerakkan bla bla bla, menteri-menteri, ketua parpol yang terkait, ya, untuk memperpanjang Jokowi sampai 2026. Oke, kemudian itu hancur luntur. Terakhir itu ketika mereka mengumpulkan kepala desa terakhir di Senayan, itu Megawati hadir. Dan itu simbol bahwa itu nggak bisa mereka minta kepala desa mengumumkan perpanjangan jabatan Jokowi karena Mega anti pada penundaan pemilu. Mega ingin tetap pemilu. Jadi kita tutup buku lah. Kira-kira tutup buku, kita lihat grafik secara grafik itu melandai. Ya, apalagi sudah ada putusan pengadilan tinggi Jakarta ya. Perpu pemilu, pengadilan Jakarta ya, yang udah membatalkan itu penundaan pemilu sudah batal, meskipun kalau kasasi masih belum tentu. Itu sudah dianulir oleh pengadilan tinggi. Kemudian perpu pemilu kan yang soal Papua yang dibagi 3 wilayah apa sekarang kan sudah selesai semua ya. Kemudian isu-isu terkait biaya pemilu, katanya nanti lebih baik dikasih fakir miskin, ya itu kan udah mulai hilang ya karena ini sudah berjalan, verifikasi sudah berjalan dan lain-lain. Jadi kita asumsikan keinginan penundaan pemilu itu sudah hilang. Yang kedua agendanya adalah menjegal Anies. Menjegal Anies ini melalui formula di Anies mau dituduh korupsi ya, seperti pernyataan Mahfud MD, Anies itu harusnya bisa
diperiksa KPK karena uang APBD digunakan untuk e-formula. Nah, kemudian Muldoko berusaha terus untuk merebut Partai Demokrat agar Anies ini nanti tidak dicalonkan, tidak cukup pencalonannya. Tetapi kita lihat tren itu juga kan mendapat perlawanan besar dari masyarakat. Kenapa isu 349 triliun yang menjadi gempar di seluruh dunia, dibicarakan oleh seluruh media-media asing ya, internasional, Bloomberg, kemudian China Morning Post itu, SCMP dan macam-macam saya baca di luar negeri ya, 2 billion US dollar skandal in Indonesia, itu nggak diperiksa KPK. Kenapa mau ditutup gitu aja sama Mahfud dan Sri Mulyani, misalkan dengan cara-cara yang nggak normal. Harusnya itu kan wilayah KPK karena ya menyangkut korupsi negara. Nggak mungkin dari 349 triliun itu tidak ada korupsinya, tidak ada ininya. Apalagi kata Mahfud ini itu TPPU kan, pasti ada indikasi pidananya. Nah itu harus KPK yang bongkar. Karena KPK kenapa ngurus uang belasan miliar untuk Formula E yang kerugian negaranya juga nggak ketahuan ya berapa kerugian negara di ya, kalau Mahfud kan dalam rilisnya itu bilang kalau untuk bola boleh, untuk Formula E nggak boleh. Karena bola itu dicintai masyarakat, kalau Formula E tidak, gitu loh. Itu ada video Mahfud yang beredar ya. Saya pikir kan aneh ya, bukan kita nggak mendorong KPK untuk semua hal, tapi KPK itu harus melihat prioritas. Kenapa tidak kata orang-orang Mandalika yang uangnya dipakai triliunan uang negara? Kenapa mesti uang APBD? Dan Anies kan tidak ada indikasi dia mengambil. Maka ributlah di KPK. Ya, orang-orang yang keluar dipecat dari KPK terakhir kemarin tuh Brigjen Endar ya bilang dia nggak mau ditekan-tekan untuk penyelidikan kasus Formula E dan lain-lain. Ini kan jadi sengkarut ini hanya untuk membuat Anies jadi tersangka. Ya, kemudian kasus Muldoko sudah selesai di Mahkamah Agung. Tapi yang menarik soal Muldoko ini, Bang, Anas Urbaningrum kemarin kan sudah bebas, disambut bak pahlawan dengan sholawatan segala macam. Kabarnya ini akan menjadi amunisi baru bagi tim Muldoko begitu. Anas katanya akan bergabung dengan Muldoko begitu. Ya, itu ada dua hal. Jadi gini, kalau yang Muldoko sebenarnya gini, kan dia pemerintah, dia ngerti, dia orang negara, dia setingkat menteri ya, ketua KSP. Dia tidak perlu berpikir mencari keadilan seperti rakyat yang rakyat miskin, ibu-ibu ngambil biji di perkebunan terus ditangkap. Itu bolehlah dia bicara Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung sudah memutuskan sebagai Supreme Court, kemudian dia PK, peninjauan kembali, itu mungkin karena rakyat kecil. Kalau pejabat negara itu udah tahu ya bahwa secara normatif itu batas akhir itu Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung sudah bilang bahwa Partai Demokrat ini milik partai yang dipimpin AHY, ya udah dong gitu loh. Kenapa PK gitu loh? Itu udah nggak masuk akal, nggak masuk akal. Nah, kedua soal Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum ini kan dia ini kan terbukti ya kan melakukan korupsi. Jadi kita jangan lagi sekarang membawa wacana orang-orang yang sudah melakukan korupsi menjadi hero. Ini saya juga nggak ngerti gitu. Saya ketemu Anas bulan lalu ya di penjara Sukamiskin, saya ketemu dia waktu saya besuk teman di penjara Sukamiskin, saya ketemu, saya ngobrol. Saya sayang lah sama Anas sebagai sosok manusia ya, tapi jangan dia kemudian arah-arahkan untuk menjadi pahlawan dalam suasana dia baru keluar sebagai kasus korupsi. Tak boleh. Nanti kasusnya seperti Antasari Azhar. Ya, kemarin digadang-gadang untuk menghantam AHY waktu Pilgub ya kan. Kemudian kan akhirnya Antasarinya lemes lagi sekarang. Kasihan kan. Udahlah sekarang buat Anas kalau saran saya sebagai sahabat, sekolah aja ke Amerika dulu 3 tahun ngambil doktor ya, nggak tahu sih dia udah dokter belum ya atau apalah gitu ya, 3 tahun di luar negeri ya bermukim di sana baru pulang lagi masuk politik.
gitu aja sebenarnya, kasihan gitu. Dia nggak ada kekuatan karena rakyat akan ada pengaruhnya karena katanya bakal buka-bukaan bahwa sebenarnya dalam kasus Hambalang itu ya ada keterlibatan pihak-pihak lain dalam hal ini dari kubu SBY. Pasti kemungkinan besar ya pasti ada lah. Ya kemungkinan besar pasti ada kan, karena KPK kan dari zaman dulu juga nggak steril-steril banget pasti ini. Cuman maksud saya itu kan dalam timing sekarang ya kan, orang tidak ingin keributan-keributan besar itu muncul karena hal-hal yang di luar akal sehat gitu. Ya, apalagi mempengaruhi kelancaran pemilu ini tadi ya, kalau sampai kemudian targetnya sebenarnya untuk mengacaukan. Takutnya Anas nanti justru akan didesak rakyat untuk takutnya jadi dibenci gitu, dibenci sama rakyat. Karena timing aja, bukan ini. Nanti satu hari mungkin Anas baiklah kalau dia memang bisa menuntut SBY dan keluarga SBY bahwa dia tidak adil ya, bukan dia dikriminalisasi. Kalau itu sih saya nggak setuju. Ya itu kan kalau korupsi itu kan ada faktanya, ya kan, bahwa dia ingin sebenarnya pihak kan yang ngomong dia itu kan bukan SBY bahwa dia korupsi, Nazarudin kan? Ya. Bukan ini, itu sumbernya itu Nazarudin. Kalau dia mau memperkarakan itu Nazarudinnya gitu loh, bukan SBY-nya. Tapi kalau dia memperkarakan SBY bermain politik, perkarakan aja nantilah, itu nunggu pemilu habis 2024. Itu kalau saran saya sih. Momentumnya kurang tepat ya, sehingga orang akan melihatnya bahwa motivasinya sebenarnya untuk menjegal Anies, akan diartikan seperti itu ya. Bukan untuk mencari keadilan begitu misalnya, bahwa ingin mengungkap bahwa yang terlibat bukan hanya dia saja gitu. Anas ini kan orang demokrasi, pro demokrasi. Ya mending dia sekarang selamatkan demokrasi untuk menyelamatkan dirinya nanti setelah 2024 gitu. Iya. Ya karena kalau katanya dia dikriminalisasi juga sangat tidak masuk akal ya, karena sudah sampai kasasi. Kasasinya aja, hakimnya aja almarhum Artijo gitu ya. Iya, kalau kriminalisasi enggak. Bahwa dia merasa ada orang lain kenapa nggak ditangkap, itu mungkin kan, ya silakan. Itu sangat mungkin kalau itu memang ya, karena kan korupsi biasanya memang melibatkan banyak pihak ya. Iya, dan itu Nazarudin yang dia kejar dong. Kenapa dia kesaksiannya tidak melibatkan pihak-pihak yang menurut Anas harusnya dilibatkan? Gitu. Ya kan? Karena Nazarudin kan punya catatan-catatan itu kan. Siapa penerima itu kan ada di Nazarudin. Ya, kita sementara itu yang terjadi saat ini, berbagai upaya yang bisa dikatakan merusak demokrasi ya, tampaknya sudah akan gugur dengan sendirinya. Dan sekarang ini ya sesuai dengan demokrasi lah, membentuk koalisi besar ya. Makanya gini, fokus diskusi kita ini yang paling penting. Kita ingin Jokowi, ya itu ada bahasa Inggrisnya enough is enough. Udahlah, ini demokrasi sudah kita pertahankan dari masa reformasi. Ya, kita tidak mau kembali ke masa otoritarianisme, baik zaman totalitarian Soekarno maupun zaman otoritarian Soeharto. Ya, karena kita ini takut ada feudalisme di mana ya orang Indonesia ini pengen berkuasa seumur hidup dan pengen mewariskan kekuasaannya pada anak-anaknya. Hampir semua pejabat partai yang besar-besar itu pengen partai yang dia dirikan dikasih ke anaknya. Ya, kemudian Jokowi juga pengen anak-anaknya cepat tumbuh menjadi gubernur DKI lah, gubernur Jateng, apa segala macam gitu. Nah, ini ada bahaya kalau misalkan Indonesia ini tidak mempertahankan demokrasi. Jadi legacy daripada Jokowi adalah mempertahankan demokrasi. Untuk itu dia harus mendorong agar seluruh kekuatan-kekuatan negara ya, dan kalau bisa kekuatan-kekuatan partai politik yang dia selama ini dekat mendorong terjadinya proses pemilu secara fair. Ya, dia harus menertibkan KPU yang kemarin belum apa-apa, baru mulai udah dikasih peringatan keras oleh DKPP, Dewan Pengawas Pemilu. Ya, dia harus mendorong kondisivitas pemilu. Ya, jangan ada ribut dia bilang politik identitas. Oke. Ya, tolong Jokowi itu hidupkan kembali tahun 2017. Jokowi itu sudah mengumumkan di Istana Bogor akan membentuk suatu badan rekonsiliasi nasional. Namanya lupa saya, tapi kira-kira
Badan Rekonsiliasi Nasional. Nah itu digembar-gemborkan aja supaya tidak ada lagi istilah-istilah pertentangan antar golongan, pertentangan antara horizontal yang di dalam masyarakat. Bagaimana Jokowi bisa mengembangkan politik minum kopi, politik berkebudayaan, ya kayak Gus Dur dulu kan selalu ngundang orang tiap Jumat gitu ya. Kemudian SBY udah sempat mengundang orang coffee morning. Nah Jokowi bisa mengundang orang ya, misalkan tea afternoon, ya undang tokoh-tokoh agama, ya Cak Nun bilang Jokowi Firaun apa undang ya. Kemudian siapa lagi kelompok Egy Sujana itu sibuk ijazah palsu, undang. Siapa lagi yang ini melawan tentara misalkan yang berseberangan dianggap Jokowi, Gatot Nurmantio CS undang. Kami di mana saya berorganisasi undang. Jadi Jokowi di masa setahun terakhir ini justru harusnya legacy dia itu memperbaiki hubungan-hubungan antar masyarakat sehingga pemilunya itu nggak ditakutkan. Jadi pemilu bukan hanya soal partai, tapi golongan-golongan loh. Nah, itulah harapan kita pada diskusi ini, biarkan itu parpol Megawati dengan 20% mengusung Ganjar atau Puan, didorong sama Jokowi mendorong parpol koalisi besar, dan terakhir Anies. Jangan dipersulit lah oleh orang-orang yang terkait atau dia sendiri. Udah biarin aja. Jadi tiga atau 4 calon nanti bertarung. Kalau Jokowi ini membuat suasananya harmonis, suasananya itu terkendali, maka yang terpilih pasti adalah yang terbaik gitu loh, di antara orang yang terbaik dalam kepemimpinan Indonesia. Itu apalagi kalau 3 calon ya diharapkan polarisasinya nggak seberapa kuat kayak dulu ya. Nggak seberapa kuat. Tapi kalau oligarki dan bandar-bandar kan dia takut. Dia pikir wah kalau 3 calon, 4 calon nih, uang gua nih susah habis. Ya kita nggak usah dengar bandar. Ya kan, jangan bandar-bandar itu bila perlu diundang ngopi di istana, dikasih tahu kamu itu batas daripada uang kamu untuk mendorong calon-calon itu dibatasin, nggak boleh main-main politik aneh-aneh gitu loh. Ya, baik ini Bang Syahganda, memang harapan kita ya ada legacy dari Jokowi terhadap 2 hal yang paling menjadi masalah di Indonesia ini, yaitu demokrasi dan juga korupsi ya. Ya, sepakat. Saya sepakat. Jadi diskusi kita itu adalah mendorong agar Bapak yang mulia Presiden Jokowi, ya Joko Widodo, menjaga legacy ya demokrasi di Indonesia tetap dipertahankan. Yang kedua, koruptor-koruptor itu dipenjara, ya dipenjara seberat-beratnya. Itulah harapan kita. Ada tantangan besar ya, 345 triliun begitu ya, dan DPR-nya ya nggak bentuk-bentuk pansus gitu ya, padahal dulu Senturi 6 triliun aja udah bentuk pansus pakai hak angket disiarkan di TV begitu ya. Nah sekarang ini tampaknya muter-muter semua ini ya orang-orang ini. Mahfud MD bilang katanya mau bentuk satgas, ditolak sama DPR karena di satgasnya ada Sri Mulyani begitu. Jadi kita nggak tahu ini apakah buying time atau apa begitu ya. Jadi diharapkan ada ketegasan dari Presiden Jokowi. Angkanya fantastis, 349 triliun. Ya kalau SBY kan dulu kan pro demokrasi. Ya, makanya dia bisa membiarkan DPR itu membuat pansus Bank Senturi. Itu sebenarnya gini, di mana-mana kalau demokrasi itu dikedepankan, maka indeks korupsinya itu ya itu semakin baik kita. Artinya indeks persepsi korupsi. Jadi kalau sekarang kan rendah sekali 34. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita pro demokrasi, ini Jokowi masih ada waktu, maka itu indeks persepsi korupsi bisa naik, masih bisa jadi lebih bagus. Nah, dalam konteks ini memang Jokowi itu selain tadi soal demokrasi, dia harus mendorong DPR untuk membuat pansus. Karena itu angka fantastik, 349 triliun sampai kiamat Indonesia, mungkin cuma satu-satunya era Jokowi ini aja ada skandal 349 triliun. Itu yang terungkap begitu ya, itu yang muncul. Nggak akan mungkin ada lagi bangsa Indonesia ke depan juga paling juga nanti kalau ada korupsi ya
Di bawah itu karena sudah habis duitnya, udah bangkrut. Korupsinya makin rendah lagi kan. Ya pasti di bawah itu karena sudah habis digarong di sebelumnya. Tetapi memang ini itu masalah serius di Indonesia. Korupsi ini memang sudah berubah menjadi mindset ya. Kalau kita lihat bagaimana Anas Urbaningrum jadi disolawatin, diperlakukan sebagai pahlawan, itu sudah sangat permisif lah ya dengan tindakan korupsi ini sudah begitu permisifnya orang Indonesia, bahkan sudah menjadi hal wajar. Kita tahu jangan lagi pejabat ini Bang ya, yang memang punya akses untuk di kekuasaan seperti Anas Urbaningrum atau pejabat-pejabat lain begitu ya, yang memang aksesnya tinggi. Ini ada orang di QRIS palsu itu loh, saya heran deh. Di Masjid Istiqlal itu saja, ini rakyat biasa aja sudah punya mental korup seperti itu ya, bisa-bisanya memalsukan QRIS untuk orang beramal. Itu rakyatnya, apalagi pejabatnya, nggak kebayang deh ya. Dia yang nggak punya kuasa aja kayak gitu tuh Bang. Ya, makanya kita kan Indonesia ini kan punya pepatah, ya kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya kan, ini kalau misalkan pemimpin kita, ya kata Mahfud MD kan, saya bingung di Indonesia, lihat ke kiri, lihat ke kanan, ke belakang, ke depan, semuanya ada korupsi. Ya kan, ya artinya ya dia mulai dong. Yang penguasa siapa? Kan lulu orang penguasa. Ya mulailah dari diri sendiri, mulai dari pejabat. Ya kalau orang di masjid akhirnya buat QRIS itu, QRIS bacanya begitu, ya gimana? Kan itu dari orang bilang, misalkan orang-orang di kantor pajak, di kantor bea cukai, ya kan dia lihat ke atas. Ya, di kantor tambang yang kemarin di ini sama KPK itu kan orang lihat ke atas. KPK, ya. Gimana atasnya begitu ya, bawahnya juga pengen punya Rubicon, pengen punya tas Hermes yang 500 juta segala. Itu kan udah nggak mungkin, itu udah mencontoh itu ke atas, nggak ke bawah. Iya. Jangan sampai mental Indonesia ini bukan mental membangun tapi mental maling jadinya kita semua ini. Sekarang terjadi. Sekarang terjadi, ini makanya rakyat ini mau berontak. Sebenarnya rakyat ini udah malas pemilu kalau saya analisis dari percakapan media sosial apa sekarang. Ya, itu sekarang rakyat ini pengennya sebenarnya ada revolusi sosial. Gitu loh. Makanya pemerintah harus hati-hati, jangan sampai gagal menjaga demokrasi. Rakyat udah muak. Ya. Baik, terima kasih nih Bang Syahganda ya. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.